Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas kita untuk kegiatan PLS kali ini, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih bisa belajar meskipun secara online. Semoga itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah, karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah uswah bagi kita semua. Beliau adalah contoh yang baik, suri tauladan kita semua. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Oke, anak-anak. Nah, sebelum kita memulai, kita tepuk semangat dulu ya, supaya kita lebih bersemangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kalian sudah bersemangat semuanya. Semua sudah bersemangat, sudah fresh di pagi hari. Sekarang, oh iya lupa ya, tadi kita belum kenalan. Perkenalkan, nama Ibu Khoriatus Sodia. Kalian bisa memanggil Bu Khori. Nah, anak-anak, tak kenal maka tak sayang. Begitu juga dengan Muhammadiyah. Kalau kalian tidak kenal dengan Muhammadiyah, bagaimana kalian bisa cinta dengan Muhammadiyah? Nah, kali ini kita akan belajar tentang sejarah Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah itu bisa dibentuk? Kemudian apa yang menjadi tujuan dari Muhammadiyah? Nah, anak-anak, kenapa sih kok saya dikasih pelajaran Muhammadiyah, Bu? Nah, sekarang kalian masuk di sekolah Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah 22 Mantu. Jadi, pelajaran kemuhammadiyahan menjadi hal wajib yang kalian pelajari. Tidak ada ilmu yang tidak berguna. Kita belajar Muhammadiyah sama dengan kita mempelajari agama Islam. Nah, anak-anak, Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sekumpulan orang yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Itu adalah organisasi. Seperti halnya apa? Banyak organisasi di lingkungan kita. Ada PKK, organisasinya ibu-ibu. Ada Karang Taruna. Ada juga remaja masjid dan lain sebagainya. Muhammadiyah juga sebuah organisasi, perkumpulan, persyarikatan. Nah, kemudian apa sih pengertian dari Muhammadiyah? Secara bahasa, Muhammadiyah terdiri dari 2 kata, yaitu Muhammad dan Yah. Muhammad artinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Muhammad Rifai, bukan Muhammad Jainul, tapi Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Yah adalah pengikut. Jadi kalau secara bahasa digabungkan, Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad. Secara istilahnya apa? Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang bermaksud mengikuti Nabi Muhammad sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu sebatas pengertiannya. Sekarang Ibu akan bercerita kepada kalian ya tentang terbentuknya Muhammadiyah. Ya, disimak baik-baik ya. Bukan suatu hari ya. Nah,
Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah tokoh yang membentuk Muhammadiyah. Beliaulah yang membentuk Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tanggal 8 November 1912 Muhammadiyah resmi didirikan. Wah, sudah lama sekali ya. Sudah 1 abad lebih Muhammadiyah. Berawal dari kesadaran Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak kecil beliau adalah anak yang cerdas, mandiri, jujur. Beliau menempuh pendidikan langsung oleh orang tuanya. Beliau diajari langsung oleh ayahnya dan ibunya. Kemudian beliau berusia 15 tahun beliau sudah ke Mekah. Untuk apa? Beliau haji dan juga menempuh pendidikan agama di sana. Beliau bertahun-tahun di sana untuk mempelajari dan mendalami tentang agama Islam. Nah, setelah beliau punya banyak ilmu agama, beliau memahami dan beliau kembali lagi ke Indonesia. Tepatnya di mana? Di Kampung Kauman, Yogyakarta. Nah, setelah beliau kembali ke Yogyakarta, beliau melihat kok banyak sekali hal-hal yang berbeda dengan apa yang beliau pelajari di sana. Saat itu masyarakat di sana, Kampung Kauman dan juga umumnya di Indonesia, di tanah Jawa di Indonesia, masyarakat kita masih banyak yang mencampurkan ajaran agama Islam dengan ajaran agama yang sebelumnya. Apa? Kita tahu bahwa sebelum Islam datang ke Indonesia, lebih dahulu ada agama dan juga kepercayaan. Agama apa? Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Jadi tidak heran bahwa saat itu masih banyak praktek-praktek yang mencampur adukan antara agama dengan kepercayaan. Seperti apa? Misalnya, mereka masih banyak yang percaya dengan dukun. Mereka masih banyak yang menyembah bukan menyembah. Mereka masih banyak yang meminta pertolongan kepada roh halus. Mereka seperti pohon-pohon besar, meminta bantuan seperti itu. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat, wah, ini nggak beres nih. Ya, kalau bahasa kita sekarang, ini nggak beres ini. Harus diluruskan. Supaya apa? Supaya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini termasuk TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Selain kondisi itu, banyak lagi kondisi yang membuat Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Masyarakat saat itu masih dalam kebodohan, kemiskinan. Karena anak-anak kita tahu kan ya, Indonesia dijajah Belanda selama bertahun-tahun, beratus-ratus tahun. Itu membuat kondisi masyarakat kita saat itu karena tidak sekolah, jadi mereka masih banyak yang dalam kebodohan, kemiskinan, kebodohan, status sosial yang rendah. Ya, umat Islam cenderung dipandang bahwa mereka itu orang-orang miskin, tidak diperkenankan sekolah karena pandangan yang kolot. Banyak orang yang berilmu agama tapi mereka masih berpikiran kolot. Berpikiran kolot itu seperti apa? Mereka beranggapan bahwa orang-orang yang sekolah di sekolah pemerintah atau government saat itu, mereka adalah orang kafir. Makanya kan Kiai Haji Ahmad Dahlan aja dulu ndak sekolah, diajari sama ayahnya sendiri. Karena pikiran yang salah seperti itu. Masa iya kalau sekolah itu kafir? Nah, timbullah pikiran-pikiran itu pada diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Akhirnya
Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan bekal ilmu yang sudah dipelajari di Mekah tadi, di Arab, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan haji dan menuntut ilmu di sana, Kiai Haji Ahmad Dahlan, saya harus berbuat sesuatu, termasuk dalam mengamalkan Quran surat Al-Imran ayat 104. Bunyinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wattakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin mengamalkan Quran surat Al-Imran ini untuk apa? Memperbaiki kondisi-kondisi yang seperti tadi. Masyarakat yang masih dalam kebodohan, masyarakat yang miskin, tercampur aduknya ajaran Islam dengan agama sebelumnya dan kepercayaan animisme dan dinamisme tadi. Itu adalah yang menjadi faktor pemicu Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk Muhammadiyah. Nah, untuk mengamalkan Quran surat Al-Imran itu tadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpikir, kalau saya sendirian pasti saya tidak kuat ini, harus ada perkumpulan. Bagaimana cara saya untuk membentuk perkumpulan ini, membentuk organisasi? Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian belajar untuk bagaimana cara membuat organisasi. Belajar kemana Kiai Haji Ahmad Dahlan? Belajar ke organisasi Budi Utomo yang saat itu sudah ada. Nah, beliau masuk menjadi anggota Budi Utomo dan beliau dibantu oleh pengurus-pengurus Budi Utomo untuk membentuk organisasi. Caranya itu seperti ini Kiai Haji Dahlan. Nah, bahwa kalau mau membuat organisasi, jenengan harus ada pengurusnya terlebih dahulu. Minimal itu, ada pengurusnya, ada ketua, sekretaris, bendahara, kemudian anggotanya. Nah, setelah itu ada aturan-aturannya, aturan organisasi. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar dan beliau sudah memahami, beliau mengumpulkan murid-muridnya. Beliau mengajak diskusi murid-muridnya untuk membuat suatu organisasi. Dan akhirnya terbentuklah organisasi dengan nama Muhammadiyah. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah sosok yang suka sekali bersedekah, anak-anak. Beliau terkenal dermawan. Di dalam beliau mengajarkan ilmu-ilmunya dan menjalankan organisasi, beliau mengajarkan kepada muridnya bahwa kita dalam mengamalkan ini, kita harus action, kita harus disertai dengan amal yang nyata untuk berdakwah, untuk menyampaikan agama Islam. Tidak cukup dengan kita berceramah saja di depan orang-orang. Yang jauh lebih baik adalah dengan berdakwah secara tindakan nyata. Nah, ini ada di film yang difilmkan, yaitu film Sang Pencerah. Beliau berdakwah awalnya dengan membantu orang-orang miskin, fakir miskin. Beliau mengajak murid-muridnya untuk memberikan makanan, bersedekah ya yang ada di sekitar situ. Kemudian beliau membentuk, awal kali dakwahnya juga beliau membentuk sekolah Muhammadiyah. Nah, karena beliau berpikir salah satu cara dakwah adalah dengan pendidikan, dengan mencerdaskan generasi bangsa. Nah, dengan pendidikan itu, dengan beliau mendirikan sekolah Muhammadiyah, beliau menyeimbangkan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Karena sebelumnya, sekolah-sekolah yang ada sebelumnya, kalau sekolah milik pemerintah ya mereka hanya mengajarkan ilmu umum saja.
Ilmu umum seperti apa ya? Seperti matematika, IPA, IPS, dan lain sebagainya, sejarah. Nah, kemudian kalau yang di pondok pesantren atau di masjid-masjid kala itu, mereka juga hanya mengajarkan agama saja. Jadi mereka hanya tahu agama tapi tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk sekolah Muhammadiyah dengan konsep menyeimbangkan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi tadi yang kondisi masyarakat yang mencampur adukan antara yang mencampur adukan antara ajaran agama Islam dengan kepercayaan mereka, itulah yang menjadi faktor utama Kiai Haji Ahmad Dahlan bagaimana supaya saya bisa mengembalikan umat, mengembalikan masyarakat sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, supaya mereka tidak lagi mengamalkan tahayul, bid'ah, khurafat, percaya dukun, percaya dengan roh halus. Tentu itu adalah satu bentuk kesyirikan, dan syirik adalah dosa besar yang dibenci oleh Allah. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin supaya masyarakat Indonesia ini, khususnya waktu itu di Jogja, cerdas, pintar, mereka mampu untuk merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari ketidakberdayaan. Nah, itu menjadi faktor Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Nah, ada juga faktor yang lain. Nah, penjajah yang datang ke Indonesia kala itu, mereka tidak hanya punya tujuan government gospel ya, tujuannya mereka tidak hanya untuk menguasai kekayaan Indonesia saja, tapi mereka juga punya satu tujuan. Apa? Yaitu upaya kristenisasi. Apa kristenisasi? Mengkristenkan orang-orang Islam, mengajak orang-orang ke agama Kristen. Kalau ini tidak diimbangi dengan dakwah Islam, tidak diimbangi dengan perjuangan agama Islam untuk membentengi mereka, untuk menolong mereka, pasti akan banyak orang-orang yang ikut. Karena apa? Yang mereka tawarkan saat itu adalah kemudahan-kemudahan. Mereka diberikan uang dan lain sebagainya. Sedangkan kondisi masyarakat kita saat itu miskin. Nah, sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan itu anak-anak ya, beliau itu hartanya ya, harta beliau itu digunakan untuk berdakwah. Nah, rumah beliau dijadikan tempat untuk pendidikan. Kalau misalnya kita saat ini ya jauh-jauh sekali dari beliau. Itulah kenapa Muhammadiyah bisa berjaya sampai sekarang. Kita harus meneladani Kiai Haji Ahmad Dahlan, sifat-sifat beliau, semangat beliau untuk berdakwah. Nah, itu anak-anak sejarah singkat tentang terbentuknya Muhammadiyah. Istilahnya lebih tepatnya faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya Muhammadiyah. Kalau kita simpulkan sekarang, kita simpulkan ya. Tadi kita belajar tentang apa saja? 1. Tentang pengertian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah apa tadi? Kalau pengertian secara bahasa. Secara bahasa, Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad. Kalau secara istilah berarti
organisasi yang bermaksud mengikuti Nabi Muhammad dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian kalau kita simpulkan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya Muhammadiyah? 1, yaitu dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri yang ingin mengamalkan Quran Surat Al-Imran ayat 104. Kemudian yang kedua, faktor apa? Masih banyaknya masyarakat yang mencampur adukkan ajaran agama Islam dengan agama terdahulu dan juga kepercayaan nenek moyangnya. Yang ketiga, rendahnya pendidikan. Masyarakat saat itu masih dalam kebodohan. Kondisi masyarakat yang miskin dalam kemiskinan. Kemudian yang kelima, belum adanya pendidikan, lembaga pendidikan yang menyeimbangkan pendidikan agama dan pendidikan umum. Kemudian faktor penjajahan, faktor kristenisasi. Nah, itu beberapa faktor yang mempengaruhi Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk organisasi yang diberi nama Muhammadiyah. Pada tanggal berapa secara resmi Muhammadiyah didirikan? 8 November 1912. Siapa yang mendirikan? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di mana didirikannya? Di Kampung Kauman, Yogyakarta. Nah, itu adalah penjelasan Ibu tentang Muhammadiyah. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita tadi, bisa meneladani sifat-sifat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semoga dengan kalian kenal dengan Muhammadiyah menambah semangat kalian untuk belajar tentang Muhammadiyah. Karena tadi di awal bahwa kita belajar Muhammadiyah sama dengan kita belajar tentang agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, kita bisa lanjut di WA Group sama-sama. Semoga Allah mempermudah segala urusan kita, Allah melindungi kita, dan semoga Allah bisa segera mengangkat pandemi ini. Jadi kita bisa tatap muka. Semoga kita segera bisa berjumpa ya anak-anak untuk belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.